sebagai pendengar radio, apa yang kamu cari saat tune in? Yang aku cari pasti tentunya lagu-lagu yang up to date, yang belum diputerin gitu-gitu biasanya. Pokoknya intinya yang aku dengar pertama kali terus di radio ada. Nah, itu sih. Sama yang pastinya informasi-informasi yang mungkin ketinggalan, aku belum update gitu. Ya pasti masih, karena kan radio merupakan media informasi. Nah ini nih PR untuk penyiar-penyiar dimanapun berada untuk mengemas info tersebut biar gak boring, biar pendengar itu tetap dapat informasinya dan tetap dapat hiburannya gitu kalau menurutku. Jadi kalau dibilang butuh gak butuh ya masih butuh, karena kan emang salah satu media informasi. Ini justru PR buat yang membawakan berita tersebut di radio. Kalau misalkan kayak di radioku, radio anak muda, ya gimana biar bisa sampai informasinya ke anak-anak muda dengan cara yang menyenangkan, begitu. Kesulitan dalam menyiapkan informasi bisa iya bisa enggak, kadang iya kadang enggak, karena kadang beberapa informasi yang dibutuhkan itu masih kurang update dan kurang relate sama yang dibutuhkan dengan program itu. Kayaknya itu aja sih, kadang sulit kadang enggak, tapi lebih gampang, lebih banyak gampangnya. Oke, kalau menurutku sebagai penyiar radio harusnya lebih mudah informasi didapatkan secara aktual, karena kan sekarang tuh di mana-mana udah ada tuh, di sosmed, di internet, di semua platform sudah ada informasi yang bisa kita dapatkan untuk kita siaran. Tapi karena memang hakikatnya penyiar radio tuh harus jauh lebih pintar daripada pendengarnya, memang kita harus lebih pintar nih milih-milih informasi mana yang aktual, informasi mana yang hoax, informasi mana yang layak untuk disampaikan dan mana yang tidak gitu. Masih aktual sih, emang aktual ya. Cuman kalau lebih update, memang lebih update di sosmed begitu. Jadi kalau radio itu memang ngambilnya dari sosmed, mungkin jadi dari konten-konten Instagram atau mungkin dari konten-konten iya benar, konten-konten platform yang ada di Instagram, akun-akun Instagram yang up to date juga gitu. Kekurangannya di radio itu cuma menurutku lebih ke info-info ringan. Untuk info berat di Solo Radio emang kurang, karena emang menurutku segmentasi yang tertuju emang info-info ringan. Jadi untuk kayak info-info kecelakaan dan lain-lain itu menurutku lebih ke portal berita online, TV, atau apa ya, koran. Kalau radio, Solo Radio menurutku ya lebih ke info ringan, karena emang untuk tujuannya hiburan ya menurutku. Jadi dengerin radio itu untuk hiburan, jadi ya hiburan, jadi tidak perlu yang berat-berat, santai ringan. Ya tentunya sih nggak kalah bersaingnya, tergantung company-nya lebih pengen lebih update gitu atau enggak, dan lebih cepat gak mencari informasi itu gitu. Tapi memang berbagai company itu antara sosmed dengan radio tuh kadang sama-sama update-nya gitu. Jadi diupdate juga di sosmed, diupdate juga saat tune in begitu. Jadi kemungkinan tidak kalah bersaing. Kalau kalah atau menang sih menurutku masih bisa bersaing lah ya, bahasanya gitu. Karena radio kan sekarang semakin berevolusi nih. Mereka juga merambah ke dunia sosmed. Mereka juga memberikan informasi nggak hanya di on air, tapi juga di akun Instagram mereka, di akun Twitter mereka, dan di akun sosmed mereka yang lain. Jadi kalau menurutku masih bisa bersaing apa enggak? Masih bisa bersaing banget. Kalau kalah atau enggaknya tergantung radio tersebut. Balik lagi gimana cara mengemas informasi atau berita yang mau mereka sampaikan kepada pendengarnya, kepada pasar mereka, kepada target market mereka sebagai media informasi. Menurutku kalau di sosmed semua ada ya, semua ada di info-info berat kayak kecelakaan dan lain-lain itu ada dan up to date. Tapi kadang juga radio itu lebih up to date dalam menyampaikan informasi-informasi, tentunya yang lebih ringan dan mudah dipahami.
Kalau radio itu lebih dipahami, kalau apa kayak media-media berita kita harus baca dengan bahasa yang kadang bahasa Indonesia yang kadang kita nggak tahu. Kalau radio kan lebih ke aku kamu, jadi interaksi obrolan, jadi lebih paham aja sih. Kalau radio lebih ringan, tidak ada berita-berita berat, tidak ada info kecelakaan, ada info lalu lintas. Tapi kalau banyak kemalingan dan lain-lain itu aku rasa perbedaannya gap di situ sih, gapnya.